Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Andisa Garden. Mohon maaf sekali sudah lama kita nggak bersua ya karena repot. Kemarin apa bantuin teman-teman juga sibuk ngurusin bahan-bahan kontes gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat bertemu lagi. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu, bugar selalu, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu dilancarkan rezekinya dan dilancarkan silaturahminya. Gitu ya teman-teman. Nah, terima kasih sekali sampai detik ini teman-teman masih tetap stay tune dan tetap dukung terus channel Andisa Garden sehingga channel ini makin berkembang, makin kreatif, makin inovatif serta memberikan konten-konten yang kedepannya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan selalu dukung terus channel Andisa Garden, jangan like, komen, dan subscribe-nya jangan lupa biar channel ini makin mengudara, semakin berkembang pokoknya ya. Dan bantu share-share juga bila mana konten yang kita berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan membahas terkait aglonema tetapnya, pastinya tetap dunia aglonema. Nah, kali ini ada yang spesial yaitu kita akan membuat semacam episode-episode terkait cara pembuatan bahan-bahan atau aglonema yang proses cakep. Nah, kalau di dunia kontes adalah perform kontes. Nah, mulai dari nol kita akan berikan dan ini adalah episode yang pertama ya. Episode yang pertama dan yang selebihnya nanti akan kita kita berikan juga di episode-episode setelahnya. Jadi ya teman-teman. Nah, yang pertama sebelum kita mulai kita akan memberikan sebuah pemaparan atau gambaran apa yang saya maksud terkait bahan roset atau bahan kontes itu speknya seperti apa. Dan di kontes itu kan ada pembagian kelas teman-teman. Pembagian kelas yang namanya kelas juvenil. Kelas juvenil itu ada kelas juvenil, ada kelas tunggal dewasa, dan kelas rumpun. Nah, kelas juvenil ini juga akan dibagi juga terkadang di beberapa kontes di beberapa daerah juga, yaitu juvenil itu artinya bahan atau tanaman kontes yang di situ kriterianya adalah maksimal jumlah daunnya 9. Nah, di situ akan dibagi menjadi dua biasanya. Nah, di situ akan dibagi menjadi dua menjadi kelas juvenil, jadi kelas maksimal 9 tahun yang produk Indonesia biasanya yang ID grade itu. Ada juga yang satunya adalah umum. Jadi juvenil ada yang umum, ada yang grade. Tunggal dewasa juga, tunggal dewasa itu start mulai dari daun 1 minimal daunnya 10 gitu ya. Jadi minimal 10, kalau juvenil maksimal 9. Minimal 10 ke atas. Dan itu dengan syarat juga tanaman belum beranak dan anaknya itu belum mekar daun. Kalau sudah mekar daun itu sudah dinamakan rumpun ya, rumpun. Jadinya kalau tunggal dewasa meski misalkan ada cingip naik tapi belum buka daun itu masih boleh dikonteskan untuk kelas tunggal dewasa. Yang pastinya minimal 10 tahun gitu ya teman-teman. Terus kalau yang rumpun itu juga dibagi dua biasanya, rumpun grade dan rumpun non grade atau umum. Nah, itu biasanya dengan spesifikasinya adalah kriteria khususnya adalah jumlah rumpunnya itu 3 batang. Rumpun ya teman-teman, bukan grouping. Kalau rumpun itu satu bonggol dia beranak menjadi satu, menyambung menjadi satu bonggol induk, namanya rumpun. Nah, kalau di grouping itu tidak boleh ya, tidak boleh di grouping. Dan terkait untuk pembedaan rumpun dan grouping secara kasat mata, dan itu hanya sebuah indikasi, tapi kita mencondong ke indikasi yang lebih luas. Jadi nanti akan kita paparkan di episode-episode setelahnya. Pokoknya terus simak terus channel Andisa Garden agar teman-teman tidak gagal paham, gagal fokus, gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama kita kali ini akan memaparkan terkait cara pembuatan bahan kontes. Nah, kita mulai dari juvenil ya teman-teman.
seperti ini kriterianya teman-teman. Paling tidak seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi mulai daun kecil ya, daun kecilnya masih ada, terus naik naik naik. Dia tidak mengecil dan tidak cacat. Ini Krishna Golden teman-teman. Ini Krishna Golden. Nah, ini didapat melalui beberapa proses. Kadang sekali proses jadi, tapi rata-rata sampai 2-3 kali proses untuk mendapatkan daun yang proporsional kecil untuk juvenil. Semakin kecil daunnya, itu akan meningkatkan masa kontes jauh lebih panjang. Nah, kecil yang saya maksud adalah kecil yang sudah berkarakter, misalkan seperti ini sudah berkarakter tanaman, jadi berkarakter jenis. Nah, di sini sudah terlihat karakternya karakter krisnya. Jadi ini boleh diikutkan untuk menyokong jumlah daun dari spek kelas yang dilombakan. Jadi kalau daunnya setelnya langsung gede gini, biasanya dia misalkan bisa untuk juvenil itu terkadang untung-untungan kalau temannya musuhnya atau lawannya itu nggak begitu perform mungkin bisa juara. Tapi rata-rata sekarang ini persaingan untuk juvenil itu sangat ketat sekali. Jadi kita harus progres tanaman itu benar-benar yang spesifikasinya itu sangat detail. Nah, kalau sangat detail otomatis nanti persaingannya nggak begitu ketat gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang ini yang tunggal dewasa, tidak harus jenis yang bagus sih memang teman-teman. Tidak harus jenis yang mahal maksudnya. Semuanya jenisnya bagus. Mohon maaf ya. Semua jenisnya bagus karena juga saya belum bisa membuat ID sendiri, belum bisa menyilangi sendiri ya. Nah, di sini ada tanaman murah. Tanaman murah ini adalah lipstick aloe. Nah, ini kemarin juara 1 di Jogja ya. Ini untuk kelas tunggal dewasa. Tuh, cakep. Nah, ini kita bikin progres memang teman-teman. Kita bikin secara progres, kita ambil daun yang terkecil sekian ini ya. Ini ambil sejempol daunnya sampai dia 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 daun. Nah, rata-rata tanaman tunggal dewasa itu kalau 12 daun itu biasanya top perform. Nah, di 12 daun ini kenapa top perform? Itu karena di 12 daun ini rata-rata tanaman itu sudah stuck pertumbuhan daun. Biasanya seperti itu. Cuman ini tidak berlaku secara totalitas untuk semua jenis aglonema ya. Dan tidak semua totalitas untuk semua aglonema dengan metode perbanyakan tertentu. Nah, itu diukur dari mulai daun terkecilnya. Misalkan daun terkecilnya seperti yang dengan spek yang seperti ini, nah itu biasanya daun ke-12 dia baru mulai stuck. Stuck itu dalam artian misalkan besarnya 5 jari, nah itu naiknya juga tetap sampai ke 13, 14, 15 itu 5 jari terus. Jadi sudah tidak ada perkembangan besarnya atau panjangnya daun. Nah, itu namanya pertumbuhan yang stuck. Nah, itu bisa dengan peraturan kontes ya, yang teman-teman sudah paham semua, itu paling tidak di 11 sampai 12 daun itu daun sudah mulai stuck itu untuk kelas tunggal dewasa. Kalau di juvenil kok daunnya sudah dari daun 2 3 kok sudah stuck, nah itu sudah tidak dinilai, tidak ada nilainya. Ya, tidak mungkin untuk masuk kriteria ke juvenil gitu teman-teman. Nah, prosesnya seperti apa untuk mendapatkan tanaman yang roset? Nah, maksud saya kenapa kita uh, saya khususkan sih kalau di aglonema kalau bisa harus ya, harus dalam artian kita memang harus membuat tanaman ini roset karena untuk memunculkan nilai seni dari tanaman aglonema itu sendiri adalah rosetnya daun, stabilitas pertumbuhan warnanya, perkembangan warnanya, pertumbuhan daunnya. Nah, itu yang menjadikan aglonema ini akan jauh tampak lebih cantik, tidak hanya sebatas gemuk rewu-rewu lah itu peribahasanya itu kesenangan dengan kelas tersendiri. Nah, untuk grid ke atasnya itu adalah benar-benar cantik, tertata dengan spek yang eh, idaman dalam artian dengan spek tertentu yang sudah ada standarisasinya, gitu ya teman-teman. Nah, mulai yang pertama. Nah, ini kita singkirin dulu ya. Kita taruh di bawah dulu. Aduh. Seperti ini hanya gambaran kecilnya saja, cuman pendetailannya nanti setiap kelas dan setiap pembuatan bahan nanti akan kita berikan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah proses akhir atau ending dari proses cacah batang untuk pembuatan bahan kontes dengan menggunakan daun pancing. Nah, ini sudah top perform kontes untuk kelas
juvenil ya teman-teman. Kalau di kelas tunggal dewasa karena daunnya yang di bawah tidak begitu proporsional, ada keritingnya sedikit. Cuman untuk pertumbuhan ke atasnya dia jauh cakep nih teman-teman. Nah ini dengan daun pertumbuhan yang sebelah sini itu kayak anak tangga ya teman-teman, tuh kayak anak tangga. Jadi ini yang pastinya daunnya sehat, utuh, tidak cacat. Nah prosesnya itu mulai dari mana sih teman-teman? Nah prosesnya itu sebenarnya kita mulai dari cacah batangnya teman-teman, seperti yang pernah kita berikan. Nah dengan cacah batang ini kita akan juga membudidaya, memperbanyak tanaman, sekaligus kita untuk memprogres bahan-bahan tanian kita menjadi bahan tanian-tanian yang roset-roset cakep-cakep. Nah itu yang kita butuhkan ke depannya sebelum dijual belikan untuk atau ditani diperbanyak, itu bisa kita gunakan untuk ikut ke kejuaraan gitu loh teman. Kita ikutkan perlombaan. Nah mulainya dari sekian ini karya gini teman. Nah ini dari satu cacah dari satu mata tunas. Nah biasanya dengan menggunakan daun pancing ini dia tumbuh tunasnya akan besar. Nah setelah dia mulai naik cingip biasanya kita potong. Nah kita lihat cingipnya kalau besar berarti daunnya dia akan besar. Akhirnya kalau seperti itu harus kita bongkar dulu. Nah, saat kita bongkar, kita tidak boleh kita membuang daun. Kita tidak boleh membuang daunnya. Jadi kita harus kurangi akarnya dan kita tanam lagi untuk beberapa saat. Setelah diadaptasi sudah mapan, barulah daun pancing ini kita buang untuk mengaktifkan tunas ini biar tetap naik gitu teman-teman. Nah prosesnya dari mulai cacahan seperti ini. Ini endingnya. Terus setelah kita buang daun pancingnya, dia akan mulai tumbuh dengan daun proporsional setelah akar itu nanti dikurangi. Nah, bagi contoh seperti ini. Nah, ini daun yang daun pertama yang munculnya besar dan ini juga nanti akan besar. Nah, biar untuk memperkecilnya seperti apa? Nah, langsung kita contohkan aja teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah kita treatment ya teman-teman, sudah kita treatment. Cuman ini kita ulangi lagi buat teman-teman semua. Nah, ini biar akarnya, biar daunnya itu tidak terlalu besar dan kita bisa mendapatkan daun yang seproporsional ini ya, proporsional ini jadi tidak terlalu besar, jadi proporsional untuk juvenil. Kita harus mengurangi penyerapannya, penyerapan melalui akarnya. Jadi kita harus mengurangi akarnya. Jadi kita kurangi akarnya, lalu kita siapkan potnya dulu teman-teman. Kita siapkan potnya dulu. Kita untuk kurangi akarnya. Nah, kita kurangi akarnya tidak boleh sampai pepet di sini ya. Kita cukup di sini aja. Nih, kurangin akarnya untuk mengurangi tingkat penyerapannya. Nah, kurangi seperti ini ya. Barulah kita tanam lagi, teman-teman. Dan disarankan penanamannya jangan terlalu dalam ya. Agak naik aja agar apa? Tunas berikutnya tidak terlalu besar. Nah, kalau sudah proses seperti ini daun yang kalau sudah ada dua daun seperti ini teman-teman, ini untuk daun yang tua ini boleh dibuang dulu teman-teman. Ya, daun yang tua ini boleh dibuang dulu. Kita buang di sini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini untuk mengurangi penyerapan agar daun berikutnya ini tidak terlalu besar. Memang harus butuh ketelatenan, cuman disinilah seni bermain aglonema teman-teman. Nah, saat dia sudah proporsional seperti ini, dia akan nanti tumbuhnya daunnya kecil dan kita akan mendapatkan pertumbuhan berikutnya itu seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita rawat dan ini penggunaan potnya tidak boleh terlalu besar. Semakin besar potnya, dia pertumbuhan daunnya akan semakin besar. Nah, nanti tidak boleh dari mulai daun sekian terus langsung sekian. Nah, itu namanya jumping. Jadi jumping daunnya itu terlalu besar perkembangannya itu sudah tidak spektakuler lagi. Nah, setelah itu baru kita rawat teman-teman, kita rawat sampai dia menunjukkan tingkat pertumbuhan yang ini awalnya seperti ini teman-teman. Awalnya seperti ini daunnya agak gede habis dari proses ini ya teman-teman. Nah, ini daun ini itu misalkan daun ini itu masih ada di sini. Terus daun berikutnya dia sudah proporsional untuk start bahan juvenil ya. Terus daun berikutnya. Jadi pertumbuhannya tidak terlalu besar daunnya. Nah, ini akan mendapatkan proses proses yang sangat menarik di situ untuk mendapatkan kriteria untuk bahan-bahan juvenil. Gitu ya, teman-teman.
Jadi ini fungsinya kita mengurangi akar untuk pembuatan bahan-bahan kontes juvenil. Nah, cara pencacahannya seperti apa? Ini kita contohkan. Nah, ini sekiranya sudah cukup jelas ya teman-teman. Terus kita ambil di sini. Nah, terus teman-teman mungkin bertanya, di belakang ini kok ada rumpun-rumpun? Ya, di sini ada banyak-banyak rumpun. Ini salah satu rumpun rawatan kita dan rawatan teman-teman Magelang juga. Dan ada rawatan teman-teman Magelang yang menggunakan dari nol itu menggunakan Meditech Premium. Nah, di situ seperti ini apa Rinjani yang super gede ya. Ini. Nah, ini dirawat mulai dari nol itu menggunakan Meditech Premium. Nah, ini sudah 1 tahun dia belum diganti. Insya Allah besok habis kontes nasional akan kita ganti medianya, kita repotting untuk potnya juga, gitu teman-teman. Nah, ini proses awalnya seperti apa? Proses awalnya seperti ini teman. Awalnya dia punya satu dan rencana dia mau buat indukan. Nah, saya sarankan sebelum dicacah satu ruas, kita progres dulu tanaman ini menjadi bahan rumpun. Siapa tahu nanti bisa dijadikan untuk kontes. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Bertani sekaligus menyiapkan untuk treatment bahan kontes. Nah, caranya kita bongkar ya teman-teman. Kita siapkan tanaman yang sudah layak untuk tunggal dewasa, misalnya untuk jumlah daunnya sudah banyak, jadi ruasnya bisa banyak. Nah, ini kita siapkan tanamannya, tuh kita bongkar seperti ini ya. Nah, biasanya kan di situ sudah ada muncul tunas, seperti itu kan teman-teman. Kadang apa namanya akarnya sudah gondrong. Nah, ini adalah kesempatan buat kita untuk membuat bonggol panjang ini menjadi 2 rumpun untuk mempersiapkan bahan-bahan tanian dan mempersiapkan tanaman ini menjadi rumpun-rumpun yang endingnya menarik gitu teman-teman. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tunas di situ teman-teman. Nih, 1 dengan Meditech Premium ini ya teman-teman, kita ganti sekitar 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah sudah keluar akar tuh tanpa harus pakai obat pematu. Nah, ini 1, 2, ini di sini ada 3, ada lagi 1 kecil di sini 4. Nah, ini akan kita pisah dari induknya yang endingnya nanti akan menjadi rumpun sendiri. Jadi dia akan mandiri dengan rumpun tanpa harus membawa induknya. Nah, kita potong di area sini sekiranya induknya sudah cukup membawa akar. Nah, jadinya endingnya nanti kita punya 1 rumpun. Sementara kita punya celengan 1 rumpun ya teman-teman. Catat ya, celengan 1 rumpun. Nah, di sini. Oke ya. Celengan 1 rumpun di sini. Nah, buat teman-teman yang menggunakan Meditech Premium jangan khawatir. Media yang baru berusia 3 bulan, asalkan pohon sebelumnya itu sehat, media ini masih bisa digunakan lagi. Kalau teman-teman ragu, bisa dicampur dengan menggunakan Meditech Premium yang baru. Jadi dicampur 1:1 gitu. Insya Allah tidak jadi masalah. Nah, ini adalah proses untuk menumbuhkan rumpun ya. Menumbuhkan rumpun ini kita punya 1 rumpun untuk bertani. Nah, terus yang kedua, hasil dari ini teman-teman, apa kayak Rinjani seperti ini. Ini berawal dari proses ini teman-teman. Nah, ini proses ini selama 1,5 tahun ya. Seperti ini kita menggunakan daun pancing sekitar 5 atau 6. Tuh teman-teman. Nah, ini kita menggunakan daun pancingnya 5 dan 1 pucukan. Ya, 1 pucukan. Ini dengan seperti ini kita akan memprogres 2 rumpunan yang intinya kita harapkan akan menjadi bahan rumpun yang cakep. Syukur-syukur bisa dijadikan untuk bahan kontes. Nah, ini ada 2. Terus yang satunya ini bisa kita progres untuk bahan roset-rosetan tunggal-tunggalan. Nah, dengan seperti ini kita mencacah 1 ruas. Daripada kita tanam dengan banyak daun seperti ini, yang endingnya dia akan hanya kita siapkan untuk apa namanya, untuk indukan saja, mendingan kita rajang 1 ruas dengan asumsi bisa dijadikan untuk bahan progresan untuk kelas tunggal-tunggalan. Nah, ini ada bunga di sini, kita buang aja bunga di sini. Nah, kita seperti ini. Nah, kita punya engkel-engkelan, calon tunggalan 2 yang nantinya akan diproses seperti ini, teman-teman. Tuh,
akan diproses menjadi bahan seperti ini ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kenapa harus menggunakan daun panting banyak dan apakah bisa dengan daun panting banyak ini tumbuhnya banyak? Nah, dengan daun panting sebanyak ini, dia akan muncul banyak tunas dikarenakan semua ketiak ini akan muncul dikarenakan terhentinya makanan yang sampai ke pucuk induk yang sudah dipotong. Jadi pucuk induk yang sudah dipotong alhasil itu kan berhenti penyerapan itu. Dan dia akan menyebar ke mata tunas ini dengan naluri tanaman itu dia akan membentuk tunas-tunas baru yang aktif. Makanya di semua ketiak daun ini diharapkan dia akan muncul tunas. Itu teman-teman. Yang endingnya akan seperti ini. Dengan daun pantingnya sudah kita buang agar penyerapannya berkurang dan daunnya tidak terlalu besar. Daunnya tidak terlalu besar banget. Nah, ini dengan daun pancing 6 dia tumbuh 5. Sudah alhamdulillah ya. Ini sudah spek kriteria untuk rumpun ya, sudah di atas 3 rumpun. Nah, ini prosesnya seperti itu. Nah, habis itu kita tanam teman-teman. Kita tanam, kita siapkan medianya. Sebelum kita tanam, kita olesi dulu teman-teman dengan menggunakan nih, antrakol ya. Kita menggunakan antrakol. Oke. Kita menggunakan antrakol, mohon maaf barusan iklan memorinya penuh. Nah, ini kita atas bawah kita olesi antrakol ya. Di sini kita olesi antrakol. Antrakolnya kita menggunakan serbuk biar dia cepat kering teman-teman. Nah, ini kita kasih di sini. Ya. Nah, seperti itu. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Nah, kita memberikan edukasi yang sangat standar sekali biar teman-teman bisa memahami dan tingkat keamanan untuk bekas potongannya dia bisa teratasi, tidak terjadi kebusukan. Nah, seperti ini. Ya. Kita olesi lagi yang di sini. Tuh. Langsung aja kita olesi seperti ini, teman-teman. Tuh. Bekas lukanya kita olesi di sini. Itu nanti langsung kita tanam. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu untuk medianya. Kita siapkan untuk medianya. Nah, yang ini untuk kita nanam rumpunan aja. Kita campur dengan Meditak New Premium. Nah, ini Meditak New Premium, teman-teman bisa diorder. Dan ini multifungsi, bisa untuk progres rumpun, bisa untuk tunggal dewasa juvenil, cakep roset, untuk cacahan seperti ini juga bisa ya. Pokoknya kalau sudah beli Meditak New Premium, ini nggak usah ragu beli macam-macam media, cukup dengan menggunakan Meditak New Premium. Nah, kita bongkar dulu, kita tuang di pot besar. Nah, kita tuangkan sedikit demi. Nah, ini yang tadi kita campurin ya teman-teman, karena usianya baru sekitar 3 bulan medianya kita campur di sini ya. Kenapa aman ini untuk cacahan? Karena kita tidak menggunakan pupuk-pupuk yang lainnya. Kita hanya menggunakan Meditak New Premium yang kita gunakan untuk proses perkembangan tanaman. Jadi kita tidak menggunakan osmokot juga dan kita tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia ya. Paling kita hanya menggunakan pupuk organik produk kita yaitu pupuk Puma. Nah, kita siapkan di sini. Tuh. Seperti ini ya, teman-teman. Barulah ini kita tanam. Diupayakan sudah sering kali kita berikan contoh untuk cara penanamannya. Ini bekas potongan yang paling atas ini harus ke benam ya, terbenam media. Biar nanti saat tunas berikutnya muncul itu sudah menyentuh media, alhasil nanti akarnya dia akan muncul. Kalau ditaruh di atas media bekas potongannya ini nanti tunasnya keluar, dia tidak akan ke bagian media, alhasil dia tumbuh tunas tapi tidak ada akarnya. Nah, terus lanjut lagi. Nah, ini sudah kita beri di sini itu pasir malang plus akar pakis. Jadi nanti di sini aman untuk penyaring airnya ya, biar poros. Nah, di sini kita masukkan untuk progres rumpunannya yang tadi ya, yang ini ya. Kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Tadi sudah kita kurangin akarnya ya, teman-teman. Nah, ini
ini akan muncul tunas yang tadi sudah aktif, benar-benar positif sudah muncul itu ada sekitar 4 ya teman-teman. Nah di sini membawa 5 mata tunas. Semoga nanti bisa muncul 4, dan kalau 4 ini kalau daun yang lebar ini cukup rumpun 3 sampai 5 sudah cukup, nggak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti malah dia tidak cakep teman-teman. Untuk apa namanya, pertumbuhannya juga tidak begitu stabil. Nah seperti ini. Terus yang untuk cacahannya teman-teman, untuk cacahannya kita langsung gunakan pot ukuran 10. Nah kalau media sudah lembab seperti ini tinggal kita penuhi aja potnya yang di sini. Kita penuhi potnya yang di sini seperti ini ya teman-teman. Baru kita lubangin aja yang di tengah. Kita masukkan untuk cacahannya. Kita tekan agak kuat, tidak masalah. Nah kalau teman-teman pengen mencacah itu mendingan medianya dibasahin dulu, biar saat penekanan gini medianya bisa langsung padat, jadi tidak tuh ya, tidak apa namanya, tidak roboh, jadi bisa kuat teman-teman. Nah kita masukkan lagi di sini tuh. Jadi kalau teman-teman membuat media atau membeli media itu diuji coba dulu, itu bisa untuk apa aja. Kalau hanya untuk satu treatment aja ya buang-buang uang teman-teman. Jadi mendingan uh, satu media tapi bisa digunakan untuk macam-macam ya. Ada orang yang bilang nggak mungkin bisa. Lah pasti bisa. Kenapa saya bilang pasti bisa? Karena barang kelihatan teman-teman, barang kelihatan. Terus Tuhan itu punya jutaan ilmu dan kita hanya baru diberikan beberapa ilmu aja. Nah salah satunya kita diberikan petunjuk untuk membuat media dengan kualitas yang bisa dipakai untuk beberapa macam treatment pembudidayaan. Dan media kita pun juga masih ada kekurangan dalam artian tidak bisa untuk menyuburkan langsung subur riwo-riwo gitu, nggak bisa ya, karena semuanya butuh proses pertumbuhan yang secara perlahan. Di Aglonema ini kita mengutip bahwa pertumbuhan yang paling bagus itu adalah pertumbuhan yang dengan proses perlahan. Nah, itu akan meningkatkan kualitas daya tahan pohon itu sendiri, daya tahan hidupnya pohon itu sendiri, dan daya tahan dari beberapa penyakit yang ada di sekitar lingkungan kita, serta pergantian suhu. Nah, itu yang sangat dibutuhkan untuk media yang kita gunakan untuk menanam aglonema. Jadi bukan media yang saat ditanam terus warnanya bisa jreng. Terus media yang digunakan itu media yang habis digunakan untuk menanam terus langsung subur meledung. Nah, itu malah tanda tanya besar. Tanda tanya besar itu di ending pertumbuhan tanaman. Kalau kita misalkan saya pemula gitu, tahunya tanaman itu subur, nggak tahunya kok pas subur-suburnya selisih seminggu 2 minggu tanamannya menguning, patah pinggang segala macam. Nah itu berarti ada semacam overdosis obat perangsang, entah pertumbuhan, entah anak, entah akar. Nah itu yang harus kita waspadai di situ itu teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah jadi dengan satu progres tanaman ya, dengan satu tanaman yang kita miliki, kita mempunyai beberapa progres di situ ya. Ini salah satunya adalah progres bertani, tapi sekaligus untuk mentreatment tanian kita ini menjadi bahan-bahan atau barang-barang atau aglonema yang roset cakep-cakep ya. Kenapa saya bilang roset cakep-cakep? Karena banyak teman-teman yang juga tidak ikut kontes. Nah, kalau saya mengedukasi hanya teman-teman ikut kontes, sebenarnya bahasanya saya menggunakan bahasa progres kontes. Tapi paling tidak teman-teman harus memahami bahwa kenapa seringkali juga saya mengutarakan bertanilah dengan menggunakan sistem proses metode pembuatan bahan kontes. Bukan karena kita harus ikut kontes, bukan. Tapi dari kontes ini adalah memunculkan beberapa aturan-aturan atau standarisasi-standarisasi terkait penilaian kontes. Nah, saat kita bisa mengikuti standarisasi itu, berarti kita sudah menguasai terkait paling tidak seminimal mungkin ya, minimal atau bisa sedikit banyak kita bisa menguasai treatment untuk perawatan aglonema dan pembudidayaan aglonema dengan menggunakan standarisasi
penilaian kontes. Karena dengan kontes itu kita bisa melihat betapa indahnya aglonema saat dirawat dengan menggunakan metode yang tepat, gitu teman-teman. Nah, mungkin ini gambaran sedikit dari kita dan kita memberikan edukasi terkait progres tanian yang kita jadikan untuk bahan-bahan kontes. Mungkin teman-teman barangkali bisa uh, apa ya bisa menerima apa yang kita berikan. Kita mengucapkan terima kasih sekali. Bila ada kekurangannya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya manusia biasa, mungkin banyak salah, banyak kekurangan. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.